Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini adalah malam spesial. Dalam rangka bulan keluarga, saya mengajak istri saya dan kedua anak saya. Kita melakukan persekutuan doa bersama. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memulai persekutuan doa. Mari kita sama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, dalam masa pandemi virus corona ini, semua kita sangat memperhatikan soal kesehatan kita. Kita terus menjaga bagaimana tubuh kita fit, kita sehat, kita banyak mengkonsumsi vitamin, dan juga tidur dengan cukup dan olahraga. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu memperhatikan kesehatan rohani Anda, spiritualitas kehidupan Anda, hubungan Anda dengan Tuhan? Mari melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu kita melihat kembali bagaimana sehari-hari kita melakukan, menjalani kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita peduli dengan kehidupan rohani kita, kehidupan spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian yang terus menguatkan kita bahwa saya mau ikut Tuhan, kita mau ikut Yesus menjalani kehidupan ini. Ikut Yesus tempuh jalan yang nyata, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku Menuju ke surga pasti ku ikut.
di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku hamba bila Yesus memimpinku, tibaku di surga Dia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikutnya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap semua di antara kita di dalam keadaan baik-baik dan tetap setia kepada Tuhan yang mengasihi kita. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang dapat menuntun dan mendorong hidup kami untuk taat dan tetap setia kepadamu. Sebab itu ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan tema keluarga Kristen, keluarga istimewa, yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Yang demikian bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia dalam mereka yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, pada zaman di mana jemaat Efesus itu hidup adalah suatu zaman yang sangat meninggikan laki-laki. Para wanita dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya apa? Akibatnya di dalam keluarga adalah para suami itu bebas dan bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu tidak ada hukum yang dapat menjerat suami ketika ia berbuat salah kepada istrinya. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Saya yakin bahwa hari ini tidaklah demikian. Tetapi terkadang kita bisa melihat dan merasakan bahwa semangat untuk memberikan kedudukan lebih tinggi pada suami atau laki-laki, secara sadar atau tidak sadar, masih ada, bukan? Sekalipun tidak semua. Bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen? Apakah pandangan orang-orang Kristen mengatakan bahwa laki-laki lebih utama, lebih penting, lebih bernilai, lebih hebat, atau lebih-lebih yang lain lagi? Ya, yang disebutkan kebanyakan baik-baik saja ya. Tetapi kalau yang berbau jelek,
yang gak enak didengar, gak disebut, saudara sekalian. Saudara, melalui tema ini, saya ingin mengajak kita melihat dan menyadari bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang istimewa. Benar, keluarga Kristen adalah keluarga yang istimewa. Mengapa? Karena sebagai keluarga Kristen, kita tidak mendasarkan relasi atau hubungan secara gender. Pandangan tentang laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar daripada istri. Dan istri sebagai wanita tidak boleh lebih berkuasa daripada suami. Tidaklah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, relasi suami istri dalam pemahaman kita menjadi istimewa. Karena pertama adalah karena relasi atau hubungan suami istri itu diawali dengan sikap saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Sebelum ayat 22 yang kita baca tadi, ada ayat 21 yang di sana mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi jelas, status kita secara gender, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih berkuasa. Sebab itu, di dalam keluarga Kristen, baik itu suami atau istri, tidak boleh yang namanya sok berkuasa, apalagi berebut kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Saudara sekalian, bukankah Kristus juga telah merendahkan dirinya? Ia yang adalah Tuhan saja tidak menganggap setara dengan Tuhan, tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama seperti kita manusia. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Sebagai keluarga Kristen, kita harus meneladani Kristus. Apakah kita sebagai suami atau istri, masing-masing sudah merendahkan diri satu dengan yang lain? Mari saudara sekalian, kita mengawali sebuah keluarga, yaitu dengan kehidupan yang saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Hal yang kedua, relasi suami istri di dalam pemahaman kita menjadi istimewa adalah karena relasi atau hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Hubungan yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-22 di sana mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, pertama-tama, istri haruslah tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara sekalian, kalimat tunduklah di sini dalam bentuk perintah, tetapi di dalam keadaan pasif. Itu berarti ketundukan istri bukan karena kekuatannya sendiri yang mampu untuk tunduk kepada suaminya, melainkan karena ia telah diubahkan sedemikian rupa dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Jadi istri-istri yang belum mengalami pertobatan, yang belum mengalami perubahan di dalam kehidupan hati dan sikapnya oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, ia tidak mungkin akan dapat tunduk dan menghormati atau menghargai pada suaminya. Ketika istri mengalami perubahan hidup karena kuasa Roh Kudus,
ia akan dengan sukarela tunduk dan menghormati suaminya. Sebaliknya, yang kedua, suami haruslah mengasihi istri. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan ia haruslah rela berkorban untuk istrinya. Jadi bukan mentang-mentang ia adalah kepala. Bukan mentang-mentang dia adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Akhirnya ia dapat memaksakan istrinya untuk tunduk dan mentaati akan dia. Tidak. Kekuasaan suami bukan untuk sesuatu yang memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Kekuasaan suami bukanlah untuk menekan istrinya. Tetapi kuasa daripada suami adalah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk apa? Untuk mengasihi dan melindungi, memenuhi kebutuhan istri, termasuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, mengapa demikian? Tidak lain karena kepemimpinan suami adalah kepemimpinan sebagai hamba, bukan bos, bukan kepemimpinan yang otoriter. Mengapa? Karena kekuasaan daripada suami hanyalah berasal daripada Tuhan saja, yang memberikan kekuasaan, kepercayaannya kepada mereka. Saudara sekalian, apakah para suami sudah mengasihi istrinya? Kita melihat di dalam bagian ini, Alkitab memberikan suatu penekanan khusus yang secara berulang-ulang, sampai paling tidak 3 kali, saudara sekalian. Alkitab itu mengatakan, kasihilah istrimu. Baik itu di dalam ayat 25, 28, dan bahkan juga 33. Mengapa sampai 3 kali? Saudara, saya pikir Alkitab menegaskan sampai 3 kali. Karena suami sering lupa untuk mengasihi istrinya sendiri. Ya, supaya tidak nyeleweng kepada yang lain. Saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjang renungan kita pada malam hari ini. Tetapi biarlah kita sebagai keluarga Tuhan, kita masing-masing belajar melakukan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan secara benar. Saudara sekalian, maukah kita? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur jika firman-Mu telah mengingatkan kami, menegur dan bahkan memperbaiki sikap kami sebagai suami atau istri, agar kami sebagai keluarga Kristen dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia, lingkungan di mana kami tinggal, dan memuliakan Engkau, karena kami adalah keluarga yang istimewa. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo, agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Para pemimpin daerah dan pemimpin pusat bisa bekerja sama dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan dalam kerjasama yang baik menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur, semua untuk kebaikan negeri ini. Mari kita sama-sama buka suara berdoa untuk pokok doa ini.
Kedua, kita berdoa untuk gereja kita GKI Kanaan agar menjadi wadah untuk pertumbuhan spiritualitas jemaat dan menjadi tempat untuk jemaat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Yang ketiga, kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang mendedikasikan kehidupan mereka untuk pelayanan dan perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita mendukung pelayanan mereka melalui doa kita. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang keempat, kita sehati berdoa untuk para majelis dan para pengurus komisi agar terus-menerus memelihara kehidupan rohani mereka secara pribadi, dan mereka bisa menjadi rekan-rekan kerja yang efektif dengan hamba Tuhan kita dan bisa menjadi berkat bagi jemaat GKI Kanaan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa.
doa kelima, mari kita bersama-sama berdoa untuk para orang tua yang kita tahu bahwa mereka dalam keadaan sakit. Kita memohon kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, menghibur mereka di dalam sakit penyakit mereka, serta memelihara iman percaya mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk pokok doa yang keenam, kita berdoa untuk diri kita, memohon kepekaan dan kekuatan agar mata, hati, dan tangan kita dengan rela memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, terus menjaga kesehatan kehidupan rohani. Sampai jumpa.